Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya bersama ini. Nah, di sini kita masuk ke bab 10 yaitu routing. Nah, di bab 10 ini kita akan mempelajari 14 materi. 1. Pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Jadi routing itu diibaratkan seperti kantor pos, yaitu bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket, atau dapat diartikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalkan, pada networking model, proses routing ini bekerja pada layar ketiga, yaitu network layer. Untuk klasifikasi routing, jadi routing dapat dibagi menjadi dua, yaitu static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, jika dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Pada dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep, yaitu satu IGP atau Interior Gateway Protocol, dan yang kedua yaitu IGP Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk IGP ini dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi atau memiliki kebijakan jaringan routing yang sama. Contohnya sekolah, perusahaan, dan institusi lain. Sedangkan EGP ini dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Jadi cangkupannya itu ke internet. Nah, di sini terdapat protokol yang tersedia pada setiap konsep pada IGP. Terdapat 3 konsep. 1. Distance Vector Routing Protocol, yaitu bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Contohnya protokol RIP versi 1 dan versi 2 dan IGRP. Kedua, Link State Routing Protocol yang bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titik, seperti protokol OSPF yang bekerja secara area dan is-is. Ketiga, Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance dan Link State Protocol yang terdapat adalah EIGRP. Kemudian pada protokol EGP, di sini terdapat satu protokol, yaitu BGP. 2. Pengenalan routing, routing table, dan route flags. Seperti yang kita tahu, perangkat jaringan itu ada banyak, diantaranya switch dan router. Switch ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat pada network yang sama, sedangkan router berarti menghubungkan perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, ataupun berisi nilai prioritas atau matrik pada masing-masing rute. Routing table ini dapat terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi dapat terisi secara otomatis dan semua rute untuk network yang directly connected to router, yaitu segala interface yang terhubung ke router itu disebut dengan directly connect, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan yang dilakukan secara statik. Pada routing table, nantinya kita akan melihat informasi melalui route flag. Simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisi isinya masing-masing, seperti D artinya dinamik, A artinya aktif, C artinya connected, S artinya statik, O artinya OSPF, R artinya RIP, B artinya BGP, N artinya MME, B artinya black hole, P artinya prohibit, U artinya unreachable,
undesirable, dan X artinya disable. Perhatikan pada gambar routing table. Di sini terdapat DAC, artinya Dynamic Active Connect, artinya dapat otomatis terinput karena pada interface-nya sudah terhubung ke router. Ada pula AS, artinya Active Static, yang artinya ia dilakukan secara manual. 3. Routing static, pendahuluan static routing. Jadi, proses routing dapat dilakukan secara statik atau dinamik. Kita bahas yang statik terlebih dahulu. Jadi, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya adalah mau kemana dan lewat mana. Di sini kalian dapat perhatikan pada topologinya. Jadi misalkan router 1 ingin mengakses network milik router 2. Jadi router 1 ingin mengirim data ke PC yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PC data harus dikirim melalui rute yaitu Ether 1. Selanjutnya terdapat karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Kemudian membutuhkan resource yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. 4. Routing static routing 2 router, pendahuluan. Jadi nantinya terdapat 3 studi kasus yang akan kita bahas. Jadi ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Di sini terdapat 4 router yang akan kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Oke, langsung saja kita buka Pinet Lab. Di sini saya sudah menyiapkan 2 router dan 2 PC yang sudah saya nyalakan, dan untuk namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian terdapat ISP. Ini teman-teman. Untuk ISP di sini saya menggunakan tipe Cloud-NAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan rank IP kelas A, yakni 10.xxx, dan juga ini dapat berupa IP privat. Namun perlu diketahui, jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP publik. Nah, di sini teman-teman bisa sambungan saja ISP ke router 1. Lalu kita buka terminal router 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan IP 10.0.1.120/24. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP address print. IP tersebut kita tuliskan pada 0. Nah, di sini kalian bisa klik ETH, ya, kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih edit. Dan di sini pada label itu kita tuliskan saja ya teman-teman. Lalu nanti kalian bisa apply. Selanjutnya, hubungkan antara router 1 dan router 2. Di sini kalian bisa hubungan saja router 1 ke router 2. Dan nanti jadi setiap router akan memiliki jaringan lokal. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan saja seperti tadi, klik kanan. Lalu kalian bisa tuliskan IP-nya. Nah, di sini itu IP 10.10.10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama. Ini ya teman-teman. Lalu 10.10.10.2/24 untuk Ether 1 di mikrotik kedua. Nah, lalu 192.168.1.1/24 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien. Dan 192.168.2.1/24 letakkan Ether 2
pada mikrotik 2 yang mengarah ke klien. Dan 192.168.1.2/24 ini milik VPC 1. Dan 192.168.2.2/24 untuk VPC 2. Kemudian kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Untuk IP yang mengarah ke klien 1 adalah 192.168.1.0. Untuk IP yang mengarah ke klien 2 adalah 192.168.2.0. Jika sudah kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya, kita ke terminal 1. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan sistem identity. Kayak gini ya teman-teman. Lalu kalian bisa tuliskan sistem identity set name sama dengan router 1. Kalau kalian sudah bisa enter, lalu kalian bisa ketikkan lagi sistem identity print. Nah, sini kalian bisa enter, maka di sini hostname-nya sudah berubah. Nah, di sini kalian bisa juga ubah pada router 2 ya teman-teman. Ini saya sudah mengubahnya. Di sini kita sudah selesai mempersiapkan topologinya. 5. Routing static routing 2 router. Nah, di sini kita perlu melakukan koneksi antara PC dengan VNet Lab terlebih dahulu. Untuk caranya kita buka command prompt. Nah, jalankan sebagai run as administrator. Lalu kita ketikkan router add. Nah, ketikkan IP network VNet Lab-nya dan NAS-nya. Lab-nya yaitu 10.0.137.0 lalu mesh. Nah, karena /24 itu maka 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah IP VNet Lab-nya yaitu 192.168.194.134. Kita enter. Jika sudah, ping ke root-nya, ketikkan ping 0.137.120. Di sini kita nah, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita konekkan dengan Winbox. Untuk konfigurasi static routingnya, di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roman. Kita bisa ke menu Tools, lalu bisa kita Roman. Nah, di sini enable-nya itu kita di checklist. Lalu kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita aktifkan juga fitur Roman di mikrotik 2 pada terminal. Kita ketikkan Tools, Roman. Lalu kita ketikkan set enable sama dengan yes. Kita enter. Lalu kita print. Maka di sini statusnya sudah aktif ya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi addressing. Pertama kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Klik menu IP. Lalu address list, addresses, lalu kita add.
lalu kita masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kita pilih yang Ether 3. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2 yang mengarah ke router, yaitu 10.10.10.1/24. Kita gunakan Ether 2. Kita apply, lalu kita oke. Lanjut untuk addressing di router 2. Kita klik menu IP. Lalu addresses. Nah, di sini kita klik add. Masukkan IP yang berada di atas satu terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.2/24. Ether 1. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi. Lalu kita berikan addressing yang mengarah ke kliennya, yaitu 192.168.2.1/24. Lalu untuk Ethernya itu kita pilih yang Ether 2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita cek root tabelnya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik menu IP, lalu kita ke root. Nah, di sini terdapat root flag, yang artinya dynamic active connects. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga sudah terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dinamik. Artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router, sebelahnya itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Nah, kita klik add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Karena kita mau ke network 2.0, ketikan tujuan kita yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian kita masukkan mau lewat mana nih, karena dari router 1 ini ke network 2.0, maka dia melewati Ether 1. Jadi pada bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, nanti akan ada informasi AS, yaitu active static. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2, yaitu kita ke menu IP, lalu kita ke menu route. Nah, di sini terdapat dua, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke router 1 itu belum bisa karena routing tabelnya belum terdaftar. Di sini kita add. Lalu di sini DST address-nya network yang ingin kita tuju yaitu 192.168.1.0/24. Di sini karena dia melewati router 2, maka gateway-nya gateway 10.10.10.1. Lalu kita apply, lalu kita oke. Jadi ketika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing tabelnya sudah terdaftar. Kemudian kita akan lakukan addressing pada VPC 1. Di sini kita VPC 1-nya itu kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita ke terminalnya. Nah, untuk VPC 1 kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24.
dan 192.1.1.1/24. Ini adalah gateway-nya. Lalu kita enter. Kita lakukan juga di VPC 2, yaitu IP 192.168.2.2/24. Lalu gateway-nya itu 192.168.2.1/24. Kita enter. Jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada 2 router. 6. Routing static routing 3 router pendahuluan. Di sini kita lanjut ke addressing. Di sini setelah masuk ke window, teman-teman pilih menu IP, lalu addresses, lalu kita tambahkan IP yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.1/24. Lalu untuk ethernya itu kita pilih yang ether 2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita add lagi untuk address yang mengarah ke router 2 pada ether 1, yaitu 10.20.20.20.2/24. Lalu kita apply, Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu kita oke. Untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk router 3. Kita ke winbox router 2 ya teman-teman. Itu 10.20.20.1/3. Nah, ini saya sudah menambahkan ya teman-teman, yang ini, yang kedua. Nah, ini yang ini. Lalu kita bisa ke router 3-nya. Kita cek pada routing tabelnya. Lalu kita ke menu IP. Lalu kita ke route. Perhatikan di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Untuk caranya sama persis ya, yaitu add di VPC 3 ya teman-teman. Kita ketikkan IP 192.168.3.2/24 dan 192.168.3.1/24. Kita enter. Lalu kita coba ping untuk ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Nah, kita ping
Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia berhasil ping ke VPC lain yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. 7. Static routing with internet. Jadi, pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 router. Namun di sini saya juga sudah menambahkan 1 router lagi dan memiliki root ke internet hanyalah router 1. Jadi, agar router lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default root. Langsung saja kita ke konfigurasikan. Nah, di sini kita masuk ke Winbox router 2. Lalu kalian bisa ke terminal. Ketikkan IP router at gateway sama dengan 10.10.10.1. Lalu kita enter. Lalu IP root print. Print. Enter. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu tipe root dengan informasi statik. Kita coba gunakan GUI ke menu IP, lalu routers, lalu di sini kita add, lalu di sini DSL address-nya itu kita biarkan 00 seperti ini ya teman-teman. Lalu gateway-nya itu kita 10.20.20.1. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Nah, di sini kita buka Winbox. Kita Winbox ya. Nah, di sini kita buka Winbox router 4. Kita ke menu IP, lalu routers. Lalu kita add. Nah, ini di sini biarkan 00 ya teman-teman. Lalu kita gateway-nya itu 10.30.30.1. Lalu kita selanjutnya kita aktifkan firewall di router 1. Kita ke router 1 ya teman-teman. Lalu kita ke menu IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke bagian NAT, lalu kita add, lalu chain-nya itu SRC NAT, lalu out interface-nya itu kita pilih Ether 1, dan untuk action-nya itu kita pilih yang Masquerade. Lalu kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita aktifkan firewall di router 1. Kita bisa lakukan pengujian di router 4. Kita ke terminal, lalu kita ping 8.8.8.8. Kita enter. Oke, perhatikan di sini ia sudah berhasil untuk di-ping. Nah, untuk perangkat lain jika ingin ping Google, maka kita juga harus setting DNS-nya terlebih dahulu. 8. Dynamic Routing OSPF. Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing tabel secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep dynamic routing ini terbagi menjadi 2. Maka di sini untuk pembahasan lebih selanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. Di sini saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSF.
OSPF juga sudah support IPv4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Kemudian route yang dipilihnya juga ini sesuai dengan kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk memecah topologi jaringan OSPF menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Perhatikan di sini terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Ada standar atau default area. Ini merupakan sub area dari area 0. Area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stable area. Ini merupakan stub area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain tetapi masih mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. 9. OSPF Redistribute Default Route. Jadi, Redistribute Default Route ini adalah menambahkan default route secara otomatis. Langsung saja kita praktikan, kita ke Winbox router 1. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kita bisa melakukan redistribute default route pada router yang mengarah ke OSPF yaitu router 1. Kita ke menu routing. Lalu OSPF di sini. Lalu kita ke instances. Lalu kita double klik pada default. Nah, untuk redistribute default route. Jadi, if installed, kalau misal router ini teman-teman milik root, maka OSPF akan melakukan redistribute default route. Kalau yang always ini misalkan router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan redistribute default route. Nah, di sini kita pilih yang if installed as tipe 2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Kalau kita sudah mengkonfigurasi instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default route pada router 2, router 3, dan seterusnya.